warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, serta semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di media sosial, baik di Facebook ataupun YouTube Lentera Kolbu Banyumas, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita untuk senantiasa dan akan kita selalu mengingatkan, yaitu untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelami, mentadaburi, menghayati akan nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan pada kita. Sehingga dengan itu kita menjadi lebih tenang. Berbeda tatkala kita melihat ujian yang kita terima, yang hakikatnya itu sedikit sekali loh, dibanding dengan nikmat yang Allah SWT berikan pada kita. Itu jauh sekali. Tapi karena terkadang itu ya, misalnya ya, ada seperti ini misalnya, ini kertas putih ya, anggap saja ini titik hitam. Nah, ini anggap saja titik hitam ya. Maka apa yang kamu lihat dari sini? Maka kebanyakan orang kan mengatakan apa? Titik hitam, misalnya ini kan. Padahal titik hitam itu sedikit sekali dibanding apa? Warna putih yang dari tisu ini. Ya tidak? Itu perumpamaan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Itu seperti itu. Ujian itu enggak ada bandingannya dengan apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Contoh, ujian kita kan mungkin kita berbeda-beda ya. Mungkin ada yang diuji, mungkin ada yang diuji apa? Belum punya keturunan, misal. Padahal dia dikasih nikmat yang sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat punya istri, nikmat masih punya orang tua, mertua masih sehat, saudara ada semua, saudaranya punya anak. Subhanallah. Begitu banyak nikmat yang lainnya, ya kan? Tapi karena dia terfokus dengan apa? Ujian bala yang sedang menimpanya, yaitu tadi belum punya keturunan, sehingga hidup dia akan tambah sengsara, tambah menderita. Karena apa? Mentalitasnya yang dilihat adalah apa? Musibah atau ujian yang sedang ia terima. Maka barakallahu fikum, tatkala dia melihatnya, yang dia lihat adalah kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah, alhamdulillah masih punya istri, alhamdulillah masih punya orang tua, alhamdulillah masih punya mertua, alhamdulillah masih punya saudara, alhamdulillah masih punya. Masya Allah. Akhirnya apa? Dengan sendirinya apa? Musibah bala tersebut akan apa? Terlupakan. Kalau enggak ya terkurangi, ya tidak? Nah itu. Nah ini penting kita untuk senantiasa melihat, mensyukuri, menghayati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah fokusnya kita apa? Ngeranapi ujian. Nah, sholawat dan salam mari kita perpanjang kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melanjutkan pada bab yang baru, masih kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mas Mular kemarin datang. Nah itu ya, kadang itu Masya Allah barakallahu fiik, kita itu sudah mau, ini pelajaran penting nih. Semua itu ada hikmahnya ya, ada pelajaran.
Kita itu kadang tinggal capek sedikit, tinggal nyampe sedikit pada tujuan. Tapi apa? Ada keraguan, iya kan? Akhirnya kita apa? Memutuskan amalan kita tadi, padahal sudah di depan jendela. Ana di dalam itu, Ana sudah di dalam, Ana nunggu gitu ya. Ini mana teman-teman itu kan hujan besar kan? Itu Masya Allah, itu maksudnya apa? Sudah, kalau kita punya tekad, kuatkan. Buka itu pintu masjid itu. Nanti ustaznya sudah di dalam gitu kan. Seperti itu, Masya Allah, barakallah. Itu pelajaran penting itu. Kadang misalnya dalam kehidupan yang lain, misalnya dalam dunia ya. Misalnya kita dalam mencari ekonomi, usaha itu ya. Usaha ini gagal, usaha. Kenapa? Sebenarnya sebentar lagi mau berhasil, kita sudah nggak kuat dengan apa? Ujian tadi, ya kan? Akhirnya apa? Ya kan? Hilang kesempatan emas kita, ya kan? Seperti itu. Bisa kalau domba ini, ya Allah ya Rabbi, itu kalau gonta ganti orang itu, kalau enggak, ya bismillah lah seperti itu. Barangkali itu kan kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Itu. Jadi bisa jadi itu kesuksesan kita dunia dan akhirat ya, misalnya seperti itu pada setiap perkara ya, bukan cuma perkara dunia itu ya. Itu sudah di ujung mata. Cuma karena kita tadi menganggap aduh gitu kan, kita belok balik kanan bubar jalan gerak gitu kan. Akhirnya apa? Sesuatu yang sudah harusnya didapati kita terbengkalai. Nah, itu dikiaskan, silakan dianalogikan ke semua perkara kita. Tatkala belajar abot seperti itu kan. Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Aduh Ustaz, kon mikir tasrif perlon bean wakil letung kebutuhan bean wakil nemen malah mikir apa? Fa'ala yafulu fa'lan. Aduh. Padahal sudah mulai bisa membaca walaupun belum apa? Lancar gitu kan. Sebentar lagi bisa, udah. Nah itu. Kemudian apa? Putus. Makanya pada malam hari ini Masya Allah, pas sekali nih, babnya adalah bab istiqomah. Bab apa? Istiqomah. 6. Bab yang sangat Masya Allah. Makanya kitab Riyadhus Shalihin itu Masya Allah. Ini kitab yang sebenarnya buku panduan hidup untuk bahagia dunia akhirat gitu loh. Dan bahagia yang hakiki loh ini. Bukan bahagia yang semu. Itu sebenarnya wajib bagi seluruh kaum muslimin itu punya buku ini nih. Yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Syukur yang ada penjelasannya. Apa? Beli yang aja apa? Penjelasannya. Mau dipenjelaskan oleh imam siapapun silakan. Karena Imam Nawawi di sini hanya membawakan apa? Kalau bab berarti nanti ayat dulu ya kan, ayat-ayat seperti itu, baru nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Itu Masya Allah. Kalau pengen hidup bahagia, saya wasiatkan pada diri Anda pribadi, itu pegang itu, miliki apa? Buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berjudul apa? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Karena buku beliau banyak sekali. Nah, ini buku untuk Masya Allah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. Tapi kalau bisa yang dengan penjelasannya. Karena tadi beliau hanya menyebutkan bab dalil baik Al-Quran atau hadis. Nah itu. Karena dianggapnya sudah pada alim semua itu ya. Padahal ya itu kan dulu itu kan zamannya beliau udah bisa bahasa Arab semua dan yang lain. Nah sekarang fa'ala yafulu fa'lan aja meledos gitu kan. Seperti itu. Barakallah. Enggak usah senyum Mas Saiful, tenang. Antum ada bagiannya, antum untuk bagiannya itu untuk jihadnya di jalan yang lain itu ya. Bukan jihad lewat apa? Fa'ala yafulu fa'lan. Bismillah. Bab yang ke-8 al-istiqomah. Apa itu al-istiqomah? Nah, ini kan Imam Nawawi menjelaskan di sini. Makanya kita perlu membaca penjelasan yang ditulis oleh ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan
Al-istiqamatu hiya an yasbutal insanu ala syariatillahi subhanahu wa ta'ala kama amarallahu bihi wa yataqaddamuha al-ikhlasa lillahi azza wa jal. Istiqamah adalah tetapnya seorang manusia, di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapnya seorang manusia di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang didahului dengan keikhlasan. Yang didahului dengan apa? Keikhlasan. Itu istiqomah. Jadi seseorang dia itu tetap itu apa? Mangler kalau bahasa Banyumasan. Mangler, dia itu apa? Mangler itu apa? Terus menerus. Jadi dia tetap mangler terus menerus di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia istiqomah seperti itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan mendahulukan ikhlas. Karena ada yang tetap di atas syariat tapi tidak ikhlas. Seperti itu. Misalnya tidak ikhlas apa? Ya karena misalnya dia, kenapa kamu nggak minum khamr? Dia tetap nggak minum khamr. Tapi bukan karena Allah. Nggak minum alkohol bukan karena Allah SWT. Karena demi apa? Kesehatan. Iya kan? Betul, banyak orang sekarang kan seperti itu kan. Untuk mencapai fisik yang prima seperti itu, mereka apa? Melakukan apa? Pola hidup, pola makan yang sehat. Tapi salah satunya jelas alkohol, rokok itu jelas apa? Sesuatu yang tidak sehat kan? Mereka meninggalkan alkohol seperti itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena apa? Investasi kesehatan. Maka ini bukan yang namanya istiqomah. Seperti itu. Jadi istiqomah itu adalah tadi, dia tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dia perintahkan, namun apa? Selalu menjaga keikhlasan. Jadi tetapnya dia tadi bukan karena perkara apapun, tapi betul-betul mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat, memang berat ini. Istiqomah itu berat. Berat sekali. Terutama istiqomah menuntut ilmu, itu berat sekali. Istiqomah di dalam ilmu itu berat sekali. Paling berat itu. Kenapa? Karena ilmu ini barakallahu fikum. Ilmu ini yang akan menjaga kita, membimbing kita. Bahkan boleh dikatakan pangkal seluruh kebaikan adalah ilmu. Asas seluruh kebaikan adalah apa? Ilmu. Seperti itu. Makanya godaan paling besar bagi seorang muslim adalah menuntut ilmu. Orang muslim yang sholat banyak, orang muslim yang istiqomah sholat banyak, istiqomah puasa Senin Kamis banyak, tapi istiqomah belajar sangat jarang. Sangat jarang, kecuali yang Allah SWT pilih. Karena kalau dia istiqomah di dalam ilmu, dia akan menjadi hamba yang paling mulia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, dan Allah angkat lagi dari orang yang beriman itu adalah para penuntut ilmu beberapa derajat. Dan apa? Dia bisa memberikan apa? Manfaat. Karena dia terus belajar, akhirnya dia punya ilmu. Karena dia punya ilmu, dia bisa memberikan ilmu. Makanya orang istiqomah sedekah banyak. Tapi orang istiqomah untuk menuntut ilmu sangat berat. Makanya bersyukur bagi kita ataupun siapa saja yang Allah berikan apa? Taufik untuk bisa istiqomah menuntut ilmu. Ya kalaulah nggak bisa semuanya, kita ambil salah satunya. Harus ada
kita itu apa? Ngikutin satu pelajaran. Itu harus. Nah, barakallahu fik. Itu adalah istiqomah. Yaitu apa? Tetapnya seorang hamba, seorang manusia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan mengedepankan apa? Ikhlas. Nah, kemudian seperti biasa Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullah taala mendahului bab yang dia tulis nanti dengan apa? Ayat, sebelum beliau nanti menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Kenapa? Karena kita sudah bilang kemarin, ayat atau Al-Quran itu secara subutiyah, secara ketetapan dia sebagai dalil, itu tidak diragukan. Adapun hadis, maka apa? Secara subutiyahnya bisa memang ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang apa? Hasan, ada yang dhaif, ada yang apa? Maudhu, ada yang matruk dan yang lainnya seperti itu. Tidak sekuat apa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an disepakati, kalau ayat ya sudah pasti benar, itu kan. Tapi kalau hadis bisa jadi hadisnya apa? Sahih, bisa jadi hadisnya maudhu atau yang dhaif atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Makanya beliau mendahulukan Al-Qur'an terlebih dahulu. Dan ini yang harus kita apa? Selalu tanamkan dalam diri kita, bahwasanya apa? Tatkala kita mau bertindak apapun itu, hendaknya kita punya dasar, hendaknya kita punya landasan. Terutama kita seorang muslim, landasan kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Pastikan kita itu di atas syariat Al-Quran, di atas syariat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita nanti kalau enggak, kita itu berjalannya sekonyong-konyong gitu. Enggak punya tujuan atau punya tujuan tapi salah. Tersasar nanti, tersesat kita. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat dari surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Nah, istiqomahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Jadi di sini fastaqim adalah kata kerja perintah atau fi'il amr dalam bahasa Arabnya. Dan asal dari perintah, kalau ada perintah berarti hukum asalnya apa? Wajib. Seperti itu. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari apa? Perintah tadi menjadi misalnya sunnah, misalnya seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan bentuk kata kerja perintah itu istaqim, fastaqim. Istiqomahlah kamu kama umirta. Sebagaimana engkau diperintahkan. Barakallahu fiik. Berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah terhadap apa-apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita? Misalnya apa? Salat. Apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji, apa lagi? Anak pengen tahu bagaimana ada hal yang sudah merasuk ke hati antum atau belum? Salat, puasa, zakat, haji, apa lagi? Menuntut ilmu, apa lagi? Berbuat baik, apa lagi? Belum ada satu pun yang masuk. Apa lagi? Mas Eka? Istiqomah. Ini semua benar. Ya ikhwan barakallahu fiik. Berarti ini pola pikir kita masih ada yang kurang. Salat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu, istiqomah, berbuat baik dan yang lainnya, barakallahu fiik, tidak akan pernah dianggap sebagai kebaikan, sebagai amal soleh kecuali di atas apa? Tauhid. Itu. Jadi perintah yang paling tinggi adalah tauhid. Itu yang harus kita selalu apa? Terpikirkan dan terpatri di sanubari kita.
Yaitu apa? Tauhid. Apa amal soleh? Sebutkan. Yang paling pertama adalah apa? Tauhid. Gak ada nilai sholat sebagai ibadah. Gak ada nilai zakat sebagai ibadah. Gak ada nilai haji. Gak ada apapun sebagai ibadah. Kecuali dilandasi dengan apa? Tauhid. Berarti tauhid itu adalah apa? Perintah yang paling penting. Nah, kalau kita kepikiran dalam ibadah itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, itu bagus, itu juga betul. Cuma berarti darah tauhid belum masuk secara mendalam di aliran tubuh kita. Harusnya pikiran kita itu, kalau ditanya apa itu ibadah yang paling urgent, jawabnya apa? Tauhid. Nah, seperti itu. Apa yang dilarang oleh Allah SWT misalnya? Nah, itu udah mulai nyangkut. Iya kan? Yang dilarang oleh Allah SWT zina ini dan itu. Misalnya seperti zina, judi, khamr dan yang lainnya. Itu betul. Tapi ada satu larangan yang kalau dilanggar sudah, selesai sudah. Binasa semuanya. Hangus seluruh amal kebaikannya. Yaitu apa? Syirik. Jadi itu. Tauhid dan syirik itu adalah hal yang harus paling ditanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada generasi kita, pada seluruh kaum muslimin. Yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan syirik, yaitu menyekutukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Itu. Barakallahu fiik. Nah, fastaqimu kama umirta. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Itu diperintahkan untuk tauhid, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Nah, ini adalah surat Hud ayat 112. Ada perintah untuk kita selalu istiqomah seperti itu. Dan asal perintah adalah bahwa wajib. Makanya ikhwan barakallahu fikum, coba istiqomahkan, coba kita itu mendawamkan, menjaga, melanggengkan apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan kita. Kita sudah biasa baca Quran, coba harus bisa untuk apa? Dijaga. Kita sudah bisa sholat jamaah, jaga itu, jangan sampai tidak sholat jamaah. Kita bisa mengalokasikan untuk malam Kamis misalnya mengkaji, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Jaga. Seperti itu. Jaga. Banyak anak nunggu. Ini siapa yang mau belajar ini? Alhamdulillah karena istiqomah ada yang datang itu kan. Jauh-jauh dari Gumelar itu, Masya Allah. Nah itu. Istiqomah harus. Berusaha. Kalau kita meledos, itu nanti itu kan meledos yang lain juga. Kita terbiasa dengan apa? Putus dalam suatu amalan, dalam suatu kegiatan, dalam suatu aktivitas, itu akan menjadi mentalitas kita itu gampang meledosan. Gampang apa? Meledosan, gampang putus asa. Seperti itu. Jangan. Kalau itu baik, usahakan. Kalau memang betul-betul nggak ada uzur, nggak ada apapun, lakukan terus. Seperti itu. Kita sudah bisa untuk sholat subuh jamaah, jangan sampai kita nggak jamaah. Sudah bisa zuhur jamaah dan 5 waktu jamaah, jangan sampai tidak jamaah. Sudah bisa mengalokasikan untuk menuntut ilmu, alokasikan terus. Seperti itu. Barakallahu fiik. Bukan masalah apa-apa, itu akan menjadi masalah apa? Mentalitas. Sehingga tatkala nanti itu dengan sendirinya itu menjadi karakter. Karena kita sudah terbiasa dengan melakukan seperti itu kan, akhirnya menjadi karakter. Karakter kan sesuatu yang berulang-ulang sehingga menjadi apa? Kebiasaan yang sangat lengket bagi orang tersebut. Apa karakternya? Dia itu nggak akan memutuskan apa yang sudah dia lakukan, sehingga terus seperti itu. Kalau orang tidak memutuskan dalam suatu hal yang sudah dilakukan, apa balasan bagi dia? Tidak ada balasan kecuali apa? Kesuksesan. Ya tidak. Antum melihat masalah dunia atau masalah akhirat. Coba sih. Tetangga-tetangga antum yang sudah sukses. Coba. Itu kenapa? Karena istiqomah. Dalam apa? Perkara yang ia geluti.
Coba orang-orang yang istiqomah, jajalah, dagang bakso. Bene sebulan lah sepi, ngedap ganti, dagang ini ganti terus. Akhirnya apa? Orang anak ujungi. Iya kan? Istiqomah terus. Yang sudah lakukan terus, yang sudah melakukan kebaikan jangan diputus. Harus komitmen, itu akan, Masya Allah itu akan menumbuhkan mentalitas untuk kita itu berkomitmen dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah ini yang Masya Allah itu ada di syariat kita itu. Syariat kita adalah syariat yang menumbuhkan mental. Sehingga gak heran itu. Para sahabat itu gak ada dari satupun sahabat itu yang gagal secara dunia dan akhiratnya. Gak ada. Yang mengambil langkah untuk jadi saudagar itu bukan jadi orang saudagar-saudagar yang biasa. Saudagar-saudagar yang triliunan hartanya. Yang mengambil menjadi penuntut ilmu itu ilmunya Masya Allah 4 tahun bisa menjadi perawi hadis terbanyak, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti itu. Maka nggak heran hanya dalam waktu beberapa tahun atau 10 tahun atau nggak sampai 20 tahun Islam itu sudah menyebar dari ujung barat sampai ke ujung timur. Kenapa? Yang mengemban, yang mendakwahkan adalah para sahabat yang mentalitasnya itu seperti itu. Mentalitasnya itu kalau sudah melakukan amal soleh, mereka berusaha untuk tidak memutuskannya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dan kita ya Allah ya Rabbi, zaman sekarang adalah zaman di mana mentalitas kaum muslimin itu betul-betul perlu dibenahi. Mental kerupuk sekarang itu. Mental kerupuk. Ustadz baru datang yang ngaji banyak. Tapi sudah setahun ke sana, hilang sudah jamaahnya. Seperti itu. Untung nggak kabur ustadznya. Ustadznya kabur lagi ke Solo gimana tuh? Seperti itu. Barakallahu fiik. Kajian kalau pertama, Masya Allah, itu di mana-mana itu. 3 bulan, 5 bulan, brundul. Tersisa, ya ada tetap. Kalau kita istiqomah tetap ada. Ada gurunya, ada muridnya, tetap akan jalan. Ya, itulah manusia pilihan. Sampai mengerut itu keningnya itu. Waduh gitu. Itu adalah manusia-manusia pilihan itu. Barakallahu fikum. Itu pasti orang-orang pilihan yang kita lihat baik secara keilmuannya, baik secara kebahagiaannya, ketenangan hidupnya mulai membaik, pasti sudah. Karena buah dari istiqomah. Tapi kalau enggak istiqomah, karena kita itu selalu dihadapkan pada masalah. Justru kita menghindar dari ini yang sudah mau berhasil, kita pindah ke sini, ya kita berarti babat lagi. Pindah lagi ke sini, babat lagi, sehingga kita menjadi orang yang dibawa terus. Baik dalam status ilmu, status takwa, status apapun. Nah, barakallahu fiik. Itu ayat yang pertama, itu perintah tentang istiqomah dalam surat Hud ayat 112. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 32. Nah, Allah SWT berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Ini tentang balasan bagi orang yang istiqomah. Bagi orang yang
istiqomah. Nah, apa kata beliau? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguh alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu. Kemudian apa? Dia istiqomah. Istiqomah di dalam apa? Di dalam keimanan, di dalam pengakuannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tadi pengertian syariat apa? An yasbutal insanu ala syariatillah, ya kan? Dia istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengatakan Rabbunallah, dia istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemputnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan turun kepada mereka yang istiqomah sampai meninggal, itu akan turun kepada mereka apa? Malaikat. Kemudian apa? Malaikat mengatakan apa? Allah takhafu wala tahzanu. Udah, kalian enggak usah takut. Enggak usah takut dengan apa? Enggak usah takut dengan masa depan kalian. Kesudahan kalian adalah surga, nanti akan disebutkan. Enggak usah takut dengan apa? Masa depan kalian di akhirat kelak. Gak usah khawatir. Wala tahzanu, gak usah perlu bersedih dengan apa yang sudah berlalu. Bagaimana keluarganya, bagaimana amal yang lainnya sudah berlalu, gak usah bersedih. Karena engkau sudah istiqomah. Nah. Kemudian apa? Wa abasyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira bagi dia dengan apa? Surga yang telah engkau dijanjikan atas surga tersebut. Masya Allah. Itu. Jadi orang-orang yang istiqomah setelah menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dia betul-betul istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang namanya apa? Kekhawatiran dengan tempat kembalinya kelak. Gak ada dia dengan kesedihan dengan apa yang sudah berlalu. Begitu juga tatkala dia dalam kehidupan di dunia seperti itu. Dia gak sedih dengan apa yang sudah dilakukan. Dan dia nggak khawatir dengan masa depannya. Seperti itu. Bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tadi untuk wa abasyiru bil jannah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang ini dengan apa? Surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan atas surga tadi. Masya Allah. Itu. Jadi ini balasan bagi orang istiqomah, dia itu tidak khawatir dengan masa depannya dan tidak akan bersedih dengan masa lalunya, dan di akhiratnya Allah SWT masukkan bagi dia ke dalam surga. Masya Allah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilna wa iyyakum al jannata. Semoga Allah SWT memasukkan kita dan kalian ke dalam surganya. Allahumma amin. Masya Allah itu. Makanya barakallahu fikum, nasihat buat anak pribadi dan buat teman-teman sekalian. Istiqomahlah dalam agama kita. Akan merasakan bagaimana hidup itu tenang. Akan merasakan bagaimana kekhawatiran itu tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak istiqomah, yang kita lakukan kemarin adalah dosa semua. Kita takut, ya tidak? Kalau kita tidak istiqomah, khawatir dengan masa-masa depan kita. Seperti itu. Nah, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Balasan yang keempatnya. Balasan pertama tadi, tidak takut dengan masa depan, terutama di akhiratnya, tidak sedih dengan masalah lalu dimasukkan ke surga. Kemudian yang keempat adalah Allah menjadi nahnu, kami Allah SWT auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami itu menjadi wali kalian di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nahnu itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan plural, jamak, banyak. Nahnu, kami. Berarti Allah banyak atau satu? Satu. Nah ini kami. Hah? Kami Allah. Iya, kami Allah berarti Allahnya banyak. Tidak. Kenapa? Pengagungan. Jadi
Kan kalau saya jelas menunjukkan berapa? 1. Kalau kami di sini lagi mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kami di sini sedang mengkaji Riyadhus Shalihin. Berarti kami kan banyak. Ana, antum, itu kan, Pak Mulal dan yang lainnya, iya kan? Nah di sini nahnu kan kami. Apakah Allah SWT naudzubillah? Apakah Allah SWT banyak? Tidak. Karena kalimat nahnu atau kalimat kami itu bisa memang menunjukkan banyak. Kami sedang membaca kitab Riyadhus Shalihin. Berarti kami, yaitu banyak orang di sini sedang membaca kitab Riyadhus Shalihin. Tapi bisa juga kami itu bermakna satu, tapi untuk pengagungan. Contoh, kami selaku Presiden Republik Indonesia terpilih yang baru ini, nah itu kan, mengucapkan mohon maaf karena belum bisa membeli susu-susu yang ada di Boyolali sehingga susunya dibuang, gitu kan misalnya. Astagfirullah, kasihan sekali itu ya. Semoga Allah berikan jalan keluar bagi saudara-saudara kita di Boyolali yang tidak bisa menjual susunya karena nggak ada yang mau beli. Dan anehnya pemerintah mengimpor dari beberapa negara dengan tanpa pajak. Ya, itulah ya, semoga Allah memperbaiki kehidupan warga negara Indonesia kita yang dengan baik lah seperti itu. Nah, itu kasihan sekali itu. Luar biasa, peternak itu luar biasa capeknya. Karena saya peternak gitu ya, luar biasa capeknya, luar biasa gatalnya, luar biasa itu. Kalau nggak bisa jual itu, masya Allah. Kalau nggak diperas itu nanti susunya pasti rusak. Mastitis atau apa itu ya, yang keras susunya itu. Dan itu bisa menjadikan mati, bisa seperti itu. Nah, kasihan sekali. Mau diperas sudah harus tenaga, ngempani dan yang lainnya nggak laku. Sampai buat mandi itu kan berapa ton itu kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi nahnu di sini bisa memang berarti apa? Banyak, tapi bisa berarti tunggal tapi untuk pengagungan. Seperti tadi ya, kami selaku bapak kepala desa. Nah, itu kan. Bukan berarti kepala desanya banyak. Kepala desanya berapa? 1, tapi untuk pengagungan. Nah, itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang Maha Agung. Seperti itu. Nah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, Allah Subhanahu wa taala, adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Bayangkan kalau Allah sudah menjadi penolong kita, menjadi wali kita, coba. Terus siapa yang akan bisa memudaratkan kita? Siapa yang akan bisa memberikan kita musibah? Siapa coba? Masya Allah. Jadi orang istiqomah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa berjalan air, apalagi yang harus ngecup keningnya nanti bayar 100.000 dan yang lainnya seperti itu. Tidak. Wali-wali Allah adalah apa? Orang yang istiqomah di atas syariat Allah. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga auratnya, orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wali Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menegaskan hal tersebut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah wali-wali bagi kalian, baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Masya Allah. Coba. Kekasih Allah sudah. Bagi orang-orang yang istiqomah. Apa yang akan bisa membahayakan bagi dia? Ingin jadi wali Allah, istiqomah di dalam syariat. Jaga sholat, jaga puasa, tutup aurat, baca Al-Quran, lakukan syariat, jangan berdusta, jangan mabok, jangan judi. Pokoknya lakukan syariat. Kita menjadi kekasih Allah. Kalau menjadi kekasih Allah, sudah tenang hidup kita. Makanya kita sering lihat kan, ada orang yang istiqomah menjaga sholat, menjaga hukum-hukum Allah, itu ketone kepenak, iya kan? Padahal sebenarnya kalau dalam ukuran materi dunianya, dia itu nggak ada apa-apanya dengan jenengan mungkin. Ya Allah SWT limpahkan penghasilan yang besar dan yang lainnya. Bisa jadi dia penghasilannya sedikit. Tapi kenapa? Ya karena tadi dia menjaga hukum Allah SWT sehingga Allah SWT yang menjadi walinya. Kalau Allah SWT menjadi walinya sudah selesai. Gak ada apapun yang bisa memudaratkan dia.
Seperti itu. Nah, walakum fiha ma tasyahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka kamu di dalam akhirat nanti, di dalam surganya Allah, karena tadi kan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga ya. Itu ma tasyahi anfusukum. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian itu semuanya dikasih. Nah, ma tad'un walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian inginkan itu dikasih. Masya Allah. Di surga itu kita pengen apa itu ada dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong tek ayam goreng, cek ada ayam goreng. Rendah banget masuk ayam goreng ya. Seperti itu. Apalah seperti itulah. Pokoknya apa saja itu yang kita inginkan, yang tashtahun itu syahwat. Syahwat itu sesuatu yang diinginkan tapi sangat luar biasa gitu loh. Itu syahwat. Makanya kita di dunia itu nggak boleh mengikuti syahwat, ya kan? Kalau di sana di surga nanti terserah mau apapun. Saya mau khomer, ya ada namanya sungai khomer. Saya mau bidadari, ya ada namanya bidadari. Mau apa saja. Masya Allah. Syahwatnya dipenuhi, bahkan apa yang dia bilang itu ada. Masya Allah. Coba bayangkan. Itu cuma dengan istiqomah di dalam agama kita, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mahal loh. Salat itu gratis. Seperti itu. Haji itu enggak wajib kalau kita tidak mampu, ya kan? Zakat itu enggak usah mengeluarkan kalau kita tidak punya harta. Mudah sekali berarti untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di akhirat kelak. Segala sesuatu yang kita inginkan bisa terpenuhi dengan apa? Istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi manusia sekarang ya Allah, untuk menginginkan syahwat dia di dunia, untuk ingin punya mobil aja, dia sampai panting tulang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, tulang yang tidak bersalah sampai dibanting-banting. Itu kan kerja keras banting tulang nggak punya salah apa-apa sampai dibanting-banting, melupakan salat, melupakan belajar, melupakan baca Al-Quran dan yang lainnya. Masya Allah. Mobil ora teka-teka, takdir kere, lha kepriye maning wis takdir dipongkon duwe sampai sing bisa menumpak takdir Allah, iya kan? Subhanallah, rugi dunia akhirat, akhirat. Seperti itu. Barakallahu. Nah. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai tanda rahmat dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Barakallahu fikum. Yaitu Ghafur yang telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Rahim yang telah mengangkat derajat kita di surga tadi. Nah. Barakallahu fikum, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Kemudian yang terakhir, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sungguh orang-orang yang telah mengikrarkan bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di atas syariatnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Balasannya tadi sama, ya kan? Tidak ada rasa takut bagi dia dengan masa depannya, walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih dengan masa lalu melaluinya. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Masya Allah. Allahumma adkhilal jannah wa iyyakum. Khalidina fiha. Masya Allah. Ini ada kalimat yang sangat luar biasa, ikhwan. Masuk surga itu sudah alhamdulillah sekali. Yang menjadi luar biasa adalah apa? Khalidina fiha. Khalidin itu kekal, gak ada lagi kematian sudah.
Gak ada kematian dan antum dalam keadaan yang apa? Semua syahwat antum itu Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Mau syahwat makanan, mau syahwat minuman, mau syahwat apa? Wanita, mau syahwat kekayaan, mau syahwat rumah, mau syahwat kendaraan. Apapun Allah Subhanahu wa taala apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian segala sesuatu yang hawa nafsu kalian inginkan di akhirat nanti di surganya. Masya Allah. Masalahnya tidak sampai berhenti sampai situ. Masalahnya tidak berhenti sampai situ. Tetapi apa? Khalidina fiha. Masya Allah. Kekal coba. Kita menggadaikan kebahagiaan yang kekal dengan apa? Kebahagiaan yang semu yang belum tentu kita mendapatkannya. Itu kebahagiaan dunia ini, ya kan? Harta, tahta, kedudukan dan yang lainnya. Kita apa? Upayakan dengan luar biasa. Sekolah sampai apa? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Teller dan yang lainnya mungkin. Untuk apa? Sampai menuntut ilmu sampai segitunya coba. Jawabannya untuk apa? Kehidupan dunia yang baik. Ya tidak? Bayangkan kalau itu SD, SMP, SMA untuk mempelajari agama Allah SWT. Sampai doktor. Fokus dalam mempelajari agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkannya coba. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Dunia akhirat dapat. Nah, barakallahu fikum. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran, sebagai balasan dari apa yang sudah mereka lakukan. Masya Allah. Itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin adalah bab apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Tetapnya seseorang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dengan mengedepankan apa? Ikhlas. Kemudian barakallahu fikum, tadi faedah daripada istiqomah keutamanya apa tadi? Tidak ada rasa takut tentang masa depan, tidak ada rasa sedih di masa lalu. Kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian yang keempat, kekal di surga, yaitu yang kelima. Yang keempat tadi apa? Allah menjadi walinya di dunia maupun di akhirat. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua itu. Masya Allah. Itu diresapi ya. Diresapi, dimasukkan dalam hati dengan penuh keyakinan. Seperti itu. Itu yang paling penting. Dan kita akan merasakan betul apa? Hidup itu menyenangkan. Hidup itu bahagia. Hidup itu mudah. Seperti itu. Dan insya Allah, tatkala kita dimudahkan di dunia itu, di atas syariat Allah SWT, insya Allah di akhirat juga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk memasuki surganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.